Halo, selamat malam. Malam. Thank you Pak Host sudah dinaikkan. Ya, silakan. Nah, jadi menurut ini ya, gue langsung nyambung aja supaya lu bisa satu frekuensi, Her. Jadi kalau Brother Ginting dan Brother Roni itu kenapa lu menginjili sesama Kristen itu lebih kepada, kalau Brother Roni ya itu karena arah politik gitu, nyari posisi, nyari kuasa gitu. Jadi kedagingan, nggak ada hubungannya sama kerajaan sorga. Kalau Ginting ya lu tetap ya selama lu kasih setia dan adil ya lu keimanan lu ya tetap bisa masuk kerajaan sorga gitu. Nah kalau dari lu sendiri, kalau gue balikin kawan-kawan Tritunggal ini gimana? Pak Korea, sebentar. Saya tidak pernah mengatakan ketika Anda adil, kasih, dan setia itu pasti masuk surga Anda. Oh. Saya tidak punya otoritas untuk menentukan dengan perbuatannya, dengan imannya, dengan tingkah lakunya dia masuk surga atau tidak. Saya tidak bisa menyimpulkan. Hanya yang saya ingin simpulkan di sini, bahwa kita berupaya untuk melakukan di dalam kehidupan kita ini berlaku setia, kasih, dan adil. Itu aja. Kalau masalah surga biar aja lo, urusan Tuhan lah itu. Kalau menurut saya seperti itu Pak Koret. Oh, ya itulah. Her, ini gua tanya, ini udah pernah gua tanya lagi sama lu ya, mumpung di sini lah supaya dialog. Silakan. Menurut lu, orang-orang yang mengimani Yesus dengan cara Tritunggal punya bagian di kerajaan sorga nggak? Silahkan. Oke, jadi orang yang menolak Yesus itu Bapak itu nggak punya bagian karena kriteria orang-orang menang di dalam Alkitab adalah anak. Teng. Jadi kalau dia menolak Yesus, bentur dimulai. Otomatis dia bukan anak. Maka tidak mungkin masuk kategori orang menang. Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, aku akan menjadi atau sebentar ya, saya bacakan, jangan salah. Wahyu 21 Wahyu 21 Empres gua ada di bawah 7. Padahal di kasur. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Lalu ditegaskan lagi di dalam 1 Korintus ya. 2 Korintus 6 ayat 18 ya. Dan aku akan menjadi bapakmu, aku akan menjadi bapakmu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau orang menolak Yesus sebagai bapa, otomatis dia bukan anak. Maka kata Yohanes 8 ayat 35, Yohanes 8 ayat 35, Yohanes 8 ayat 35. Ini ya. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi hamba itu di luar rumah, anak di dalam rumah. Rumah dalam artian surga. Jadi keselamatan itu hanya diperoleh sebagai anak. Hamba pasti di luar. Begitu. Perlu mendapat tanggapan hal ini? Ya kalau sepakat ya Malikil bakal ngomong haleluya. Kalau nggak sepakat ya apa gitu. Gitu aja sih. Ya gini, apa hubungannya yang disampaikan Pak Malikil tadi tentang otoritas manusia menentukan seseorang masuk surga atau tidak? Apa korelasinya, hubungannya, istilahnya apanya lah, kesinambungannya apa, di mana gitu? Enggak, saya belum mendapat poinnya situ. Oke, jadi begini ya. Di dalam iman kekristenan, starting imannya ya, awal imannya itu harus percaya Yesus Bapa. Itu tidak bisa ditawar. Jika seorang Kristen menolak Yesus itu Aku Bapa, juru damai, hidupnya. bukan ngadu domba. Jadi gimana? Starting iman seorang Kristen percaya Yesus Bapa, lalu dia berbuah dalam hal melakukan apa yang Yesus ajarkan. Itu loh. Jadi startingnya itu harus percaya Yesus Bapa. Jika menolak Yesus itu Bapa, sia-sia setiap tindak tanduknya karena pasti tertolak. Karena kriteria yang selamat adalah anak, bukan hamba. Gitu. Oke, ini asik juga ya.
Tapi mungkin pola pikir kita aja yang berbeda gitu ya. Sehingga pola sikap kita menentukan perbedaan yang signifikan ya. Saya berbicara Trinitas itu berbicara tentang Tuhan, bukan berbicara tentang yang lain. Ya. Bagi saya Tuhan di dalam diri Tuhan itu ada beberapa kuasa yang disebut sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Kuasa yang ada dalam diri Tuhan yang disebut Bapa itu berbeda dengan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri Bapa itu yang disebut sebagai Anak. Demikian juga berbeda dengan kuasa yang ada di dalam diri Tuhan itu yang disebut dengan Roh Kudus. Kalau berbicara Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, saya tidak menampik itu. Gitu ya. Tetapi apabila ketiga kuasa yang ada di dalam diri Tuhan ini disama-samakan, walaupun sebenarnya ya semuanya adalah satu kesatuan, ini yang perlu saya sampaikan penjelasannya secara rinci gitu. Saya tidak menolak Yesus, tidak menolak Bapa, dan tidak menolak Roh Kudus. Tetapi ketiganya itu adalah satu genetika, satu DNA di dalam diri Tuhan. Jadi Bapa itu Tuhan itu punya kuasa yang disebut dengan Bapa, yang berkehendak, yang mengawali segala sesuatu di dalam dirinya. Kemudian Tuhan itu juga memiliki kuasa untuk melakukan, menciptakan segala sesuatunya, yang disebut dengan kuasa Sang Logos atau dalam dirinya juga. Tetapi Tuhan itu juga ya hidup, Sang hidup itu juga yang kami sebut dengan Roh Kudus. Jadi ketiga kuasa itu adalah satu kesatuan yang sejatinya adalah kedirian daripada Tuhan itu, tetapi memiliki fungsi yang berbeda-beda. Itu yang ingin saya jelaskan dalam hal ini. Begitu ya Pak. Oke. Jadi saya mau ini dulu ya, kawan kita yang Tritunggal di sini percaya Yesus Bapa atau tidak, supaya saya punya sasaran untuk ke sana. Kalau Anda percaya Yesus Bapa, buat apa kita melanjutkan diskusi? Begitu. Saya rasa penjelasannya sudah sangat jelas. Bang Malikil ini sebenarnya menseleksi juga ini Tritung ini, karena Bang Malikil sering bilang Tritung akut dan Tritung yang sudah tidak akut, gitu aja sebenarnya Bang Malikil ini. Iya, ada Tritunggal yang percaya Yesus Bapa, ada Tritunggal yang benar-benar tidak percaya itu. Begini Pak, kalau dia mengatakan Yesus adalah Bapa itu bukan Tritunggal namanya, karena Tritunggal itu artinya tiga bagian yang berbeda di dalam yang satu itu Tritunggal yang saya pahami. Tapi kalau Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, Yesus adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah Yesus atau Bapa, itu bukan Tritunggal menurut saya. Itu oneness. Makanya Tritunggal itu adalah salah satu kecabangan disiplin ilmu di dalam kekristenan atau doktrin yang menjelaskan tentang di dalam yang satu itu ada tiga hal yang berbeda gitu. Tiga hal yang fungsinya berbeda. Tetapi ketiga fungsi itu adalah merujuk kepada yang satu itu. Begitu kalau saya pahami Tritunggal itu Pak. Oke, jadi begini ya. Kristus Yesus bisa sekaligus sebagai Bapa, sebagai Anak. Bisa, ibaratnya kita manusia ya. Kita manusia juga bisa sekaligus sebagai Bapa, sebagai Anak. Bisa. Tetapi polanya kita manusia, kita anak dulu baru Bapa, ya kan? Kita anak dulu baru Bapa. Yesus Bapa dulu baru Anak, gitu. Jadi Yesus sebelumnya adalah Bapa, kemudian menjadi Anak. Anak dalam pengertian bukan menjadi sesuatu yang nggak bernilai, ya. Yang disebut anak itu adalah tubuhnya, itu yang disebut anak. Nah, tadi kan saya sudah paparkan ayat Alkitab. Ya saya harap bro bisa membantahnya atau melegitimasi iman Anda bahwa Anda ketika menyangkal Yesus itu Bapa, menurut Alkitab dibenarkan. Setidaknya ada legitimasi dalam Alkitab bahwa penolakan Anda terhadap Yesus sebagai Bapa ada legitimasinya di dalam Alkitab. Itu, silakan. Oke, gini, contohnya begini. Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Bapa. Satu. Kemudian dia berdoa kepada Bapa, ya. Lalu Bapa berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sebenarnya kalimat sederhana itu untuk orang-orang yang berpikir sederhana dan tidak rumit, dia sudah bisa membedakan keduanya itu. Atau sederhananya begini Pak, kepala tidak bisa jadi tangan, tangan juga tidak bisa jadi kaki. Tetapi ketiga-tiganya itu adalah satu kesatuan di dalam tubuh itu gitu. Makanya saya bilang tadi, Tuhan itu harus bisa kita pahami antara Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah bagian dari Tuhan itu sendiri. Nah, jadi bagaimana kita mengatakan bahwa kepala itu adalah tangan, tangan itu adalah kepala? Nggak bisa kan? Tetapi kita harus meyakini bahwa kepala, tangan, dan kaki itu adalah tubuh. Nah, begitu kalau penjelasan saya tentang Trinitas itu Pak. Gitu. Oke, nah mungkin kita masuk ke situ ya. Yang Anda imani kan Yesus itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Ya, yang Anda imani menurut Anda dari Kristus Yesus tubuh, jiwa, dan roh, yang mananya satu dengan Bapa? Katanya kan di awal tidak terpisah, ketiganya satu. Yang mananya satu dengan Bapa, tubuhnya, jiwanya, atau rohnya? Oke, kita agak sedikit meneliti ya. Tuhan itu adalah roh. Dalam hal ini dia pneuma atau natur, immaterial.
Jadi Tuhan seimaterial. Tetapi di dalam Tuhan itu ada 3 kuasa, energi, ya kan, atau spirit, ya. Jadi antara bedakan antara nature dengan spirit itu harus kita bedakan. Nature itu unsur ya, ataupun prospek yang ada sejak awal. Tapi di dalam bahasa Yunaninya memang berbeda. Ada pneuma, pneumatos, pneumata, pneumati, ya kan. Tetapi di dalam bahasa Indonesia semuanya diterjemahkan jadi roh. Nah ini jadi persoalannya mungkin. Jadi saya jelaskan tadi begini Pak ya. Tubuh saya adalah satu ya, satu kesatuan. Kepala satu dengan badannya, tidak terpisah. Kepala dan badan itu tidak berpisah. Tetapi kepala bukan badan, badan juga bukan kepala. Kepala juga bukan kaki, kaki juga bukan kepala dan badan. Tapi ketiganya adalah satu kesatuan. Itulah yang kami maksud sebagai Tuhan. Gitu loh Pak. Paham ya? Bang Jadi Malikil. gini ya, Saya saya mau biar bertanya dengan Bang Malikil. sebentar bro, sebentar. Gini. Jadi bro, saya tidak mendapati suatu jawaban yang Anda narasikan di awal bahwa Yesus itu satu dengan Bapa. Yang saya tanyakan, Tuhan Yesus yang adalah tubuh, jiwa dan roh yang tidak terpisah dengan Bapa itu apanya? Tubuhnya, jiwanya, rohnya. Yang satu dengan Bapa itu apanya? Tubuhnya, jiwanya atau rohnya? Oke, itu aja. Hayo lo. Atau gini saya sederhanakan lebih teliti lagi ya. Di dalam diri kita itu ada tulang, daging, dan darah. Benar ya Pak ya? Tulang, daging, dan darah. Apakah tulang itu daging? Tidak. Apakah tulang itu darah? Tidak. Apakah darah itu daging? Tidak. Tapi ketiganya kan satu kesatuan Pak. Apakah pernah berpisah darah dengan daging dalam tubuh kita? Tidak pernah. Makanya saya bilang itu ketiganya adalah satu. Di mana ada tulang, di situ pasti ada daging dan ada darah. Di mana ada daging, di situ pasti ada tulang, ada darah. Di mana ada darah, di situ ada daging dan ada tulang. Jadi begitu dia Pak memahaminya. Jadi mana tulang berfungsi menyangga tubuh, mana daging yang berfungsi membungkus tulang, mana darah yang berfungsi di seluruh daging dan tulang. Gimana coba? Apakah ketiganya itu sama? Secara DNA, secara hakikat sama. DNA tulang dengan DNA daging dan DNA darah saya sama. Tetapi ini di dalam diri saya berbeda-beda. Daging saya fungsinya apa, tulang saya fungsinya apa, darah saya fungsinya apa. Tidak Pak ya? Jelas ya saya Balik kerjaan kamu ini Makanya kores Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Satu di dalam mana? Di dalam Tuhan, di dalam tubuh. Begitu dia Pak. Oh, jadi tubuh Yesus itu tubuh Bapa. Oke. Kalau tubuh Yesus Tubuh Yesus adalah tubuh Bapa. Saya tidak mengatakan demikian tadi. Benar, Bapak tapi tidak menyimak. Artinya begini, sepertinya saya menduga bahwa Pak Malikil ini hanya konsentrasi terhadap apa yang dipikirkannya. Tidak mendengarkan apa yang saya jelaskan. Ini masalahnya Pak. Permisi Pak ya, ini pertanyaannya Pak Malikil, dia ingin jawaban sesuai kalimat yang dia mau. Nah, itu masalahnya. Nah, karena cara bertanyaannya desak Pak. Saya ditanya itu hanya orang goblok yang tidak paham itu penjelasan tadi itu. Sabar, Pak, ini cerdas. Saya mau tanya dengan Bang Malikil. Bang Malikil percayakah Yesus pernah menjadi manusia? pernah menjadi manusia. Jadi Yesus itu adalah Allah dalam rupa manusia. Dia adalah Allah satu-satunya, Tuhan satu-satunya, Bapa satu-satunya. Nggak ada Allah lain, nggak ada Tuhan lain selain Yesus. Berarti Hanya Dia. Bang Malikil tidak percaya kemanusiaannya ya? Gini, kemanusiaan itu apa sih? Kita melihat kemanusiaan itu dari sudut pandang Alkitab. Contoh ya, Kejadian 2 ayat 7, manusia Sekarang, itu bukan... yang terlihat di waktu para rasul itu manusianya atau rohnya sih? Iya, wujud itu yang disebut manusia, bro. Oh, kalau Yesus Jadi, ada di dunia, sebentar. apakah di surga itu kosong? Enggak, makanya Tuh saya kan, jelaskan, pertanyaan Islam supaya dipakai kan? teman-teman paham. Jadi manusia itu esensinya bukan tentang makhluk hidup. Kejadian 2 ayat 7, manusia esensinya itu adalah tentang rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Itu manusia. Kejadian 2 ayat 7. Jadi ada yang Tuhan ciptakan rancangannya dalam bentuk gambar rupa, ada yang Tuhan realisasikan dari debu tanah, ada yang Tuhan realisasikan dari roh. Di Yehezkiel 1 ayat 3 dan 5 di situ. Jadi ada malaikat yang rupanya seperti manusia. Jadi Tuhan merealisasikan rancangannya dalam bentuk gambar maupun rupa dari dua, dari debu tanah dan dari roh, gitu loh. Nah, jadi esensi manusia itu bukan tentang makhluk hidup, tetapi rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Nah, yang saya tanya tadi, yang satu dengan Yesus itu dengan Bapa yang tidak terpisah, apanya tubuhnya, jiwanya, dan rohnya. Tetapi saya tidak mendapat penjelasan yang tegas, tetapi bro, lebih menjelaskan kepada teologi organ. Nah, sedangkan roh itu bukan materi, roh itu bukan organ, sehingga kita mengkonotasikan, menganalogikan dengan organ. Nggak nyambung sebenarnya kawan. Dan gini ya, petunjuk Alkitab sedikit lagi. Dan petunjuk Alkitab ya tidak pernah mengatakan
roh itu jamak. Allah yang adalah roh itu jamak, agak ada. Kesaksian Alkitab, Allah yang adalah roh, Tuhan yang adalah roh, itu singular, tidak pernah jamak. Lalu bagaimana kawan-kawan bisa menarasikan ada kejamakan di dalam diri roh itu? Dasarnya dari mana? Itu loh, silakan. Dari kesimpulannya saya bisa tahu berarti yang datang ke dunia itu hanya berpura-pura jadi manusia. Jangan dulu numpang di argumen, bro. Jadi dia tidak datang berpura-pura, dia memang datang merendahkan diri. Karena imam besar kita di dalam Ibrani ikut merasakan apa yang kita rasakan. Jadi kasihan kan, Tuhan sudah datang merendahkan diri, lalu dituduh Menghujat pura-pura. ini. Itu penghujatan loh kawan. Ya. Itu bukan saya yang berarti kan kita kalau itu kan Bang Malik itu tidak percaya bahwa dia pernah menjadi manusia seutuhnya gitu loh. Ya siapa Dan yang jangan menyangka? kita hanya melihat keilahiannya, tetapi dari sisi manusianya pun dia Waalaikumsalam ada. warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Ditaku. Jadi manusia dengan ilahi bukanlah suatu kosakata yang lawan kata, bukanlah suatu kosakata yang kita bisa konotasikan sebagai lawan kata. Oh, manusia lawan katanya adalah ilahi. Bukan itu, bro. Jadi manusia itu esensinya kan saya sudah jelaskan tadi. Esensinya bukan tentang makhluk hidup. Manusia esensinya adalah tentang rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa. Ada yang Tuhan realisasikan dari debu tanah, ada pula yang Tuhan realisasikan dari roh. Jadi rancangan itu, ya rancangan Tuhan dalam bentuk gambar maupun rupa, ada yang Tuhan realisasikan dari debu tanah, yang disebut Adam dan Hawa, ada yang Tuhan realisasikan dari roh, yang Tuhan sebut adalah malaikat, kerubim, itu loh. Jadi Tuhan Yesus itu apa? Nah, Tuhan Yesus itu bukanlah ciptaan dari roh, bukanlah ciptaan dari debu tanah, tetapi sang pencipta yang adalah roh, yang inkarnasi. Itulah Tuhan Yesus. Itu Ya, kawan. inkarnasi. Yang Bapak pahami tentang inkarnasi apa? Coba dijelaskan. Inkarnasi itu adalah suatu penyataan dari apa yang tidak terlihat menjadi terlihat. Itu loh inkarnasi. Jadi Oke. tidak ada, jadi tidak ada sesuatu pun yang artinya membantu sehingga itu menjadi wujud. Bukan. Artinya tidak ada benih manusia. Karena di dalam nubuatannya Daniel 2 ayat 34 dan 45 sangat jelas. Dan ditegaskan oleh Rasul Paulus di dalam Ibrani 9 ayat 11. Sangat tegas bahwa Kristus itu tubuhnya bukan ciptaan. Karena di dalam nubuatan yang menjadi bait, yang menjadi lemikdas di dalam Yesaya 8 ayat 13 dan 14 itu adalah Yod He Vav He itu sendiri. Yang menjadi lemikdas. Dan itu dikonfirmasi oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 2 ayat 19 sampai 21. Oke, Ya. gini Pak Maliki ya, kita ya. Yang Bapak pahami etimologi daripada inkarnasi itu apa? Kalau inkarnasi kita pahami dari kata, kan inkarnasi itu bahasa Latin ya, incarne, yang diserap dari incarne. Jadi incarne itu adalah suatu penyataan dari apa yang tidak terlihat. Dalam hal ini adalah roh itu. Jadi incarne itu penyataan dari apa yang tidak terlihat. Itu secara etimologi kalau kita bahas dari Latinnya. Oke, sekarang gini aja, kita bermain kata-kata sederhana dulu. Inkarnasi itu terdiri daripada 3 patah kata yang saya pahami. Incarne terdiri dari 2 kata, in dan carne. Dengar, tadi kan Bapak bicara kan saya dengarkan. Oh ya, silakan. In, Nanti Bro masuk, Trinity kalau mau sumbang suara silakan gantian. in, masuk, kas, daging, nasi atau nasi, proses. Inkarnasi proses masuk ke dalam daging. Ya. Artinya sang logos itu masuk ke dalam daging sehingga membentuk sebuah keadaan baru yang disebut manusia. Seperti manusia itu, saya sudah berulang kali menjelaskan. Manusia itu adalah perpaduan antara jasmani dan rohani. Itu manusia. Makanya di dalam kerajaan surga, darah dan daging itu tidak mendapat tempat. Kan? Itu nanti bisa Bapak baca ya di dalam 1 Korintus 15 ayat 50. Jadi Yesus yang adalah roh, yang Bapak bilang tadi adalah itu tunggal, salah. Kenapa? Karena Yohanes 4 ayat 24 di dalam terjemahan Indonesian Modern Bible, ya, saya tidak menggunakan kata Allah di sini, karena Allah itu nanti bisa menjadi apa ya di pemahaman. Ya. Karena nanti kalau Allah, ya, jadi katakan orang itu Allah itu nama Tuhan umat Islam. Saya tidak menggunakan kata itu. Jadi di dalam ini yang saya baca nanti bisa Bapak lihat ya, Elohim itu roh. Elohim apakah tunggal atau jamak? Bapak pasti mengatakan itu jamak. Tetapi jamak yang disebut secara tunggal atau singular. Tetapi maknanya jamak, tapi bukan banyak. Tapi kan itu kalimat. Jadi marilah kita sama-sama kita gunakan terjemahan ini yang benar-benar mengacu kepada pendekatan yang lebih ideal gitu. Jadi Bapak menggunakan kata Allah. Allah itu apa sih artinya? Bapak sendiri pasti nggak bisa menjelaskan Allah itu apa. Allah itu berasal dari bahasa apa? Apakah? Pasti Bapak tidak bisa menjelaskan Allah itu berasal dari bahasa apa. Allah itu Bapak baca di dalam terjemahan itu hanya serapan dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia yang maknanya adalah Tuhan.
Tetapi itu tidak clear karena itu apa Elohim, yang paham Elohim itu berasal dari dua kata. Sebenarnya Eloah aku dan harus Elohim, yang artinya sama. memberikan sebuah petuah-petuah nih. Itu bukan banyak ya. Begitu dia Pak. Oke, Bro Trinity College mau sumbang? Iya, suara saya jelas ya bro ya? Jelas, monggo. Jadi nggak nyambung ini kawan tadi bro Iya, Malikul. apa Bro, ikut arus saja. Dia ngarang sendiri istilah inkarne itu. Dia pikir itu dari inkarne itu dari bahasa Inggris. Sebentar Pak. Kalau memang saya Santai aja Bro, santai aja. Jadi gini, biasanya mendengar pasang kuping biar Mulai. Iya. inkarnasi yang digunakan di dalam Kristen itu bukan dicomot dari mana-mana. Bukan. Mana? Itu diambil dari 1 Timotius 3 ayat 16. Bahasa Latin. Dicatat coba di kuping di papan tulis, dipasang itu kuping. Jangan motong dulu. Ini mute dulu 3 Tuhan. Woi, noise. Ini mute dulu 3 Tuhan. Woi, noise. Anak masuk suara. Iya, aduh, siapa ini yang berisik ini? Buka Kuping di papan tulis biar inkarnasi. biar belajar lebih baik-baik kata inkarnate itu dalam perspektif Kristen. Ya, inkarnasi itu artinya adalah ini. Coba Bapak tunjukkan. Saya buka Bapak open cam ya, coba silakan. Kasihan kali ini orangnya. Jangan yang saya kasihani sekarang. Habis itu kamu nangis ya kalau saya ajarin nanti ya, saya tunjuk ya. Saya bersyukur Gimana? kalau apa yang Bapak ajarkan itu suatu kebenaran. Nanti kamu nangis ya. Tidak, saya tidak nangis Pak. Enggak, karena soalnya dari tadi kamu ngomong tuh kayak sombong sekali. Kamu bilang orang nggak tahu gitu. Itu siapa? Saya bilang kita berpendapat berbeda. Iya, tapi kan dari tadi kamu tuh ngomong nggak tahu, Malikil nggak tahu. Dari tadi kamu ngerendahin orang itu. Di mana kalimatnya? Perbedaan pendapat kita berbeda, pola pikir Nah, kita. makanya kuping di papan tulis. Bisa nggak diam? Loh kok diam Bapak? Saya di sini yang punya Bapak. Ini saya mau jelasin katanya kan. Punya komal di sini. Jangan Bapak suruh saya diam. Aku mau pamit Oh, si itu yang punya komal. Lain kali kalau buka komal itu punya ilmu sedikit gitu. Jadi jangan asal bunyi. nanti tahu aja kalian bagosok di atas. Saya pesan sama grupnya, carilah anggota sebanyak-banyaknya. Siapa tahu bisa dapat satu organisasi jadi ketua lah. Karena Ini saya kasih tunjuk ya, saya ajarin ya. Jadi kalau buka komal itu harus ada ilmu walaupun sedikit. Ya silakan, coba saya dengar. Jangan suka bilang orang nggak tahu padahal Bukannya Bapak yang mengatakan bahwa saya itu dengarkan kuping. Maksudnya apa itu? kuping di papan tulis. Maksudnya apa? Papan tulis. Maksudnya apa? Panas dong kena kapur. Aduh. Jadi kata inkarne itu dalam bahasa Latin, tunggu bentar ya. Ini udah kebuka belum? Ya, bentar. Belum ini putar kameranya. Woi, lama. Woi, lama. Iyalah, juru damai gua. Ada kores di sini. Lanjut. Iyalah juru damai gua. Harusnya Lanjut. kores ini. Saya adatkan orang-orang begini. Nih, bahasa Indonesia dulu ya. Nah, Ya. Itu bahasa apa itu? dan sesungguhnya agunglah rahasia kita, ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, kata menampakkan dirinya, Allah itu siapa Pak? Allah itu siapa? aduh, Jangan dulu bersayap Bro, fokus. Saya tanya Allah itu siapa? Jangan dulu bersayap. menyatakan dirinya dalam rupa manusia, inilah yang dalam bahasa, Aduh. ya, dalam Sekarang bahasa kita Latin. chat Aderion coba. Nah, Mana si bahasa Aderion? Latinnya. Manifestatum, es incarne. Nah, ini bukan bahasa Inggris. Di dalam kata in itu di dalam bukan. Jadi apa? Ini eksis Alhamdulillah. Oke, dalam eksis. daging. Dalam daging, dalam daging. Aduh, ini orang Taruh di waktu Anda nanti ditanggapi loh. Siapkan saja argumen untuk membantah. Itu yang bijak begitu. Ya. Jadi ini bahasa Latin. Jadi dari sinilah istilah inkarnasi itu di dalam Kristen. Ya. Bukan berarti di dalam dia masuk ke dalam daging, ada daging ngegumpal dia masuk situ, bukan. Ya. Karena ini daging ini manifestatum menyatakan diri ke dalam daging.
menyatakan diri dalam rupa daging, ya, bukan masuk ke dalam daging. Jadi Allah yang roh itu menyatakan dirinya, ya, menjadi daging, bukan masuk ke dalam daging. Roh menjadi daging. Nih, saya kasih tahu. Ini sebenarnya berasal dari bahasa tulisannya itu, ya, bahasa Yunani. Epa, jadi yang nggak kelihatan menjadi kelihatan. Itu maksudnya inkarnasi dalam Kristen. Jangan pikir inkarnasi di dalam atau agama-agama lain, bukan begitu. Ini Aduh, misalnya maaf, dari Kang Kawan. sini, dari Alkitab. Sinyal tumbang, sinyal. Maaf Itu ya. Pak, yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Kelihatannya bagaimana? ribut kok, belum ribut lagi. Daging. Itu. Jadi jangan ngarang. Nah, satu lagi yang saya komentari. Ini saya udah kasih tunjuk buktinya ya. Nangis dong Pak. Jahat, jahat, jahat. Nah, sekarang satu lagi yang saya komentari. Nggak nangis Pak. Satu lagi saya komentari ya. Bapak yang Bapak gerung-gerung. mengatakan tangan beda dengan kepala. Ya, atau daging dengan tulang beda. Tetapi itu satu kesatuan. Pak, kalau Bapak membedakan Bapa dengan Yesus Kristus, itu pribadi. Tangan itu kalau hanya tangan aja nggak jadi satu pribadi. Satu pribadi itu kalau sudah lengkap. Jadi kalau Bapak mau bilang Yesus Kristus dengan Bapa itu satu pribadi, ya, berarti Yesus itu Bapa. Nah, kalau Bapak bilang Yesus itu pribadi yang lain, Bapa pribadi yang lain, Bapak nggak bisa pakai analogi tangan dan kepala itu beda, tetapi satu. Jadi Bapak ini memang beda, Bapak yang bedakan kan Yesus dengan Bapa kan? Yesus itu pribadi. Dia punya tangan, punya kaki, punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Nah, Bapak punya apa? Gitu. Yang berbeda dengan Tuhan Yesus. Kok pakai analogi tangan dan kepala? Tangan dan kepala memang beda. Tetapi tidak bisa tangan itu jadi satu pribadi. Aduh, ini bisa. kasihan Kepala ini. jadi satu Ginting pribadi, yang nggak Tritunggal sendirian ini. Wah, ini Tapi di kan genosida Bapak ini namanya ini. Yesus pribadi yang berbeda dengan pribadi Bapa. Coba dulu pakai analogi yang agak sedikit waras Pak. Jadi diskusinya enak gitu. Nggak mendua hati gitu loh. Yang satu tapi tiga, tiga tapi satu. Wah, Tapi analogi aduh, yang dikeroyok digunakan naik lagi itu Triwira. maksudnya. Trimodal semua ini. Coba dulu, Aduh, gimana aduh. maksudnya beda Bapa dengan Yesus Kristus. Oke, Bedanya udah apa? Kalau beda pribadi, Bapak nggak bisa pakai analogi tangan dan kepala atau daging dengan tulang dong. Gitu loh. Yang serius Pak diskusinya biar enak dengernya. Ini kasihan, kasihan. Oke, silakan. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih penjelasan yang Saya belum pakai makna dari tadi belum ngomong ini. dokter ya. Jadi Trinity. saya mau ngomong sebentar ini dari tadi. Pak, dokter sebentar. Jadi di sini saya menggambarkan bagaimana si setan itu sangat cemburu dengan inkarnasi Tuhan Yesus dan ingin mengembalikan hakikat Yesus itu kepada Bapa terus-terusan. Jadi yang penting Yesus Bapa, itulah sifat setan yang buat suatu kebuyaran dalam pemikiran yang sangat cemburu, mengubah esensi-esensi. Sama halnya dengan pihak-pihak yang lain itu menyatakan Yesus itu diserupakan. Yang jelas diserupakan sajalah, tak ada alasan lain. Jadi begitu juga dia yang mengubah esensi dari inkarnasi itu. Memang setan selalu begitulah dia. Jadi di sini 100 orang yang memandang janganlah percaya dengan setan, itu aja. Oke, lanjut. Tritunggal itu yang ngomong Tritunggal. Jadi Bapak ini Pak apa tadi Pak Trinity ini saya lihat di situ saja ya, tampilannya saja seperti ini ya, Trinitas ya, Esa. Ya, Esa. Sebenarnya ini saya yakin bahwa ini dia mengambil dari tempat lain. Ini yang saya rasa ini yang pertama saya buat dulu ini, simbol ini. Ya, Bapa Esa dengan Yesus, Esa ya. Artinya apa gitu loh. Jadi Bapa sebenarnya bahasa aslinya dulu yang saya tahu itu Yesus bukan tuh Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus, tapi saya ganti menjadi Esa. Saya yakin ini bukan Aduh, tergagap-gagap. kreasi daripada Pak Trinity ini. Saya tahu ini, saya pertama dulu yang membuat seperti ini ya, simbol ini. Begini, Bapak tadi menggunakan bahasa inkarni ya. Inkarni itu Bapak bilang tadi bahasa Latin. Bahasa Latin itu kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang namanya inkarnasi. Artinya inkarnin dengan inkarnasi itu adalah Ini bukan, ini Ginting dikeroyok Trimodal. Beda bahasanya. Akhi anak domba, akhi Makanya saya jelaskan secara inkarnasi. Bapak katakan tadi inkarnin. Inkarnin apa Pak? Mewujudkan dalam daging katanya. Kalau mewujudkan dalam daging, berarti dia berada di dalam daging. Kenapa saya katakan demikian? Kalau Bapak mengatakan Yesus yang adalah semula roh berubah menjadi daging. Nanti Bapak kelimpungan ketika Bapak membaca di dalam Ibrani 13 ayat 8. Di mana dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Artinya Yesus tidak pernah berubah jadi daging. Dia tetap logos, dia tetap Tuhan. Lalu bagaimana menceritakan lalu Yesus itu menjadi manusia? Dari awal sudah saya katakan Pak.
Manusia itu adalah perpaduan antara jasmani dan rohani. Makanya kalau Bapak baca nanti dalam 1 Korintus 15 ayat 44 dan seterusnya, di situ dijelaskan Paulus, yang ditabur tubuh jasmani, yang dibangkitkan tubuh rohani. Jadi saya rasa begitu Pak. Kalau Bapak istilah, semoga Bapak jangan nangis-nangis lah, gerung-gerung ya. Ya udah ini Atau sebentar. saya buka sekali lagi deh. Kamu kok kayak Pak, ini? Pak Ini Trinity bahasa tadi- Inggrisnya nih. Bahasa Inggrisnya nih bukan seperti yang kamu ngarang. Ini bahasa Inggrisnya nih. Nih. Trinity, Nih sebentar. bahasa Inggrisnya nih. Nggak ada inkarnasi dalam bahasa Inggris. Yang ada Manifest. in the flesh. In the flesh artinya apa? Itu manifest in the flesh, bukan inkarnasi. Kamu kok pakai inkarnasi dalam bahasa Inggris? Nggak ada di dalam kita bahasa Muslim. In artinya apa? In artinya apa? Flesh artinya apa? Terus manifest apa artinya? Tanya Pak, in artinya apa? Flesh Manifest apa artinya? Bersemayam. Pak, iya manifest itu apa? Coba Bapak jelaskan. Mana manifest? Mewujudkan diri, itu Salah manifest. dong, manifest wujud masa Mewujudkan diri di dalam daging. Berarti Bapak menganggap bahwa Yesus berubah jadi daging, begitu? Allah itu roh, dia mewujudkan dirinya jadi berwujud, jadi bisa dilihat. Daging, begitu? Iya. Oh, jadi Ibrani 13 ayat 8 apa maksudnya? Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan Kamu ngerti bahasa nggak sih, bro? Ini bahasa Inggris, ini bahasa Yunani. Kamu ngerti bahasa nggak sih? Kamu ngerti bahasa atau kamu ngecap-ngecap gitu? Ini bahasa Yunani. Pak Trinity. Nah, ini bahasa Latin. Ini saya kasih lihat semua sama kamu. Apa yang kamu minta? Bahasa apa? Bahasa Arab. Aku tunjukin nanti bahasa Arab sama kamu. Jadi jangan ngecap sama saya nih. Pak Trinity, Bapak tadi bicara, saya diam. Bahasa Arab nih mau ditunjukin. Nah, kamu ini ngarang ngecap dari tadi. Kamu bilang bahasa Inggrisnya ada. Inkarne. Jadi yang mana yang kamu bilang? Ini bahasa Inggris aku buka nih. merasa bersalah ini. Manifest. Gimana ya ini? Pak Trinity tadi bicara, saya diam Kebakaran kan? nih roomnya ini. Sudah. Jadi nangislah kamu itu. Trinity, Aduh. bicara saya diam. Udahlah. Benar nggak? Sorry lah, ini ternyata ini yang punya Komal ya. Aduh, Bentar. yang punya Komal kok buka Komal kok miskin ilmu begini. Udahlah aku pamit. Buang-buang waktu. Bentar ya. Saya cari yang agak berat lah kalau bisa, yang level-level Romo lah atau level-level apa. Silakan turun. Jahat. Nggak masalah. Jahat, Karena jahat. ini, dia tadi menggunakan bahasa incarnate, lalu in the flesh katanya. In the flesh artinya apa saya bilang? Ternyata in masuk flesh, daging, masuk ke dalam daging. Saya rasa sangat singkat ya, tapi dia muter-muter. Lalu saya tanya Ibrani 13 ayat 8 maknanya apa? Lalu dia sendiri mengatakan itu berubah jadi daging. Ini dari mana artinya dia itu gitu loh. Jadi saya heran. Dia mau nangis, tapi tahan nangisnya. Oke, bisa saya sharing, bro? Bisa saya sharing, bro? Boleh silakan. Bro. Boleh ya. Jadi begini, bro. Jadi kalau masalah Ibrani 13 ayat 8 itu sebenarnya kalau kita baca satu perikop, Silvan ya, juga pengertiannya bukan tidak berubah. trimodal ini Silvan ini. Daging, ya. Ini nih, saya baca ya Ibrani 13. Saya baca dulu yang terkait dengan itu. Nih. Ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukuplah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah tidak berfirman, aku sekali-sekali. Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau. Ginting, Dan aduh aku dihajar, tidak aduh. akan meninggalkan engkau. Pedih, Sebab itu pedih. dengan yakin kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku, bla 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 terus. Nah, ini ditegaskan 8 bahwa yang saya baca itu di atas itu akan tetap. Dia akan tetap menolong kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu maksudnya. Itu nggak ada kaitan dengan inkarnasi. Ya, kalau masalah inkarnasi, ya ini saya punya literaturnya. Oke. Inkarnasi bahasa apa itu, Pak? Inkarnasi itu bahasa Latin incarnate. Ya, jadi Indonesia begini, ya saya jelasin ya. Kalau Anda cari dalam bahasa sebentar bro, sebentar. Jadi kalau kita cari dalam bahasa Yunani di Alkitab Perjanjian Baru itu tidak, itu nggak ada, yang ada ensarki. Yang Tritunggal naik. Ya, bukan inkarnate. Ini host. Nah, bahasa Indonesia menjadikan ya, Ini inkarnasi host itu diambil digeruduk oleh bahasa Indonesia itu dari bahasa Latin. model Dia tidak ambil ini, dari bahasa Yunani. Makanya tidak ada ensarki dalam bahasa Indonesia. Adanya inkarnasi. Jadi kalau misalnya apakah inkarnasi itu? Ya kita harus lihat di Alkitab Vulgata dalam bahasa Latin yang sudah dibacakan oleh Trinity yang tadi. Oke ya. Nih sebentar. Salam. Nih. Assalamualaikum. Ya. Oke ya. Jadi di sini sebentar bro. Ya. Di sini itu King James juga nulis seperti itu. Ya, bro. terima kasih Bang Trinity mana? Pakam telah mengizinkan saya naik. Aduh, Malikil. Aduh, Malikil ini nggak ada ilmunya ini. Halo Bang Silvan.
Aduh, udah Halo, datang juga. halo semuanya, Bang Bro. Rame ini. Ya, Sebentar dulu lah. Bukan sebenarnya gini juga. Ini Ginting ini main naik-naik. Ini semua trimodal Ginting. Lu dikeroyok ini. Ini semua trimodal Ginting. Lu dikeroyok ini. Ginting host, Yang Ginting mana host. ginting sih bro? Yang ginting yang mana? Ginting host. Oh, Oh, Bang Hos ini teman saya. Ini Bang Hos ini Pak Ginting. Bang El ternyata. Pakam ini dia Saya ingat. nggak Oke mau Pak Ginting, terima kasih. Ginting yang sering rusuh di dia, nggak mau roomnya. rusuh dia. Ini, Jangan lagi itu sama. Bukan beda. Bukan itu Ginting Chandra, ini Ginting asumsi dulunya. Sekarang pakai akun El Pakardoi, Tritunggal Advent gitu. Si Ginting naikin semuanya trimodal. Siapa yang nolongin lu, Bre? Naikin semuanya Lanjut. trimodal. Siapa yang nolongin lu, Bre? Lanjut. Apa bro? Kita nggak keroyok. Beda lanjut. Bro Maliki lanjut. Ya lanjut Pak Tribira. Sorry tadi saya ke belakang. Ya sabar lah. Bro Rahmat, Malik diam dulu ini lah. suka. Aduh. Ini Rahmat ini Rese banget, Bro. Biarkan teman kita ngobrol dulu. Iya, Sapa-sapa saya dulu. klarifikasi dulu. Saya nggak nyimak dari tadi. Saya ke kamar mandi. Tiba-tiba Bro Trinity udah nggak ada. Ya lanjut Pak Tribira tadi ya. Oke, jadi gini, sedikit aja saya sampaikan ya, bahwa memang inkarnasi itu dari Iya, maaf. kita Vulgata lah kalau kita mau cari ya. Jadi jelas disebutkan di situ quod manifestatum es incarne. Nah, kalau dalam bahasa Yunani tidak begitu. Dia berkata begini bahasa Yunani ya, bentar. Dalam bahasa Yunani nih. Ya, dia ensarki ya. Jadi dia ensarki itu menyatakan dalam daging. Ya. Jadi sama sebenarnya pengertian ensarki dengan bahasa Latin yang tadi saya bacakan tadi ya. Es incarne itu sama dengan ensarki. Seperti itu. Kalau dalam bahasa Inggris memang di King James itu disebutkan seperti tadi ya, manifested in the flesh. Oke, sorry itu dulu ini anjing saya ini gonggong sebentar. Silakan Rahmat. Kalau you juga Tritunggal ya monggo. Silakan Rahmat. Silakan. Rahmat ini Tritunggal host atau apa dia? Oh, bukan. Ini Tritunggal atau apa dia? Saya Muslim, saya temannya Bang Pakam. Muslim. Wah, ya Allah, Lanjut Muslim. aja. Hendra Muklis apa Hendra Muklis? Iya. Muslim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang Muslim mending ini dulu. Wabarakatuh. Di bawah aja dulu. Tritunggal yang dinaikin. Enggak, Muslim di mute dulu. Iya. Muslim mute aja dulu. Oke, siap. Bang Silvan udah ada itu materinya, udah disiapin sama Bang Silvan materinya. Silvan, ini trimodal juga. Yesus adalah Bapa. Ya lanjut lah, sampai mana tadi? Lanjut. Kata in, saya tambahkan aja lah kata in ya. Kalau kita perluas kata in di dalam translate selanjutnya, itu tidak hanya berarti kata dalam, ya, bukan dalam daging. Saya juga bisa mengatakan itu atas, menurut, atau secara. Nah, mungkin lebih tepatnya secara daging. Tidak mesti harus in gitu loh. In yang artinya di dalam. Jadi banyak loh. Ada Bulan istirahat ya. 1, 2, 3, 4, lebih dari 15 list. Jadi kata in tidak mati di dalam, tapi bisa secara, menurut, itu juga bisa. Banyak ya. Jadi silakan lanjut lagi sedikit dulu. Lanjut sobat tadi Pak Triwira. Gini ya, kalau saya bertanya kalau Yesus Sang Logos itu berubah menjadi daging, berarti Ya, daging. Yesus itulah yang disalib, begitu Pak ya. Betul. Lalu yang keluar dari Yesus itu siapa? Oke, gini. Kata definisi Bentar Pak, Bapak tanya aja. Bapak jawab aja. Yang keluar dari dalam daging itu siapa ketika Yesus disalib? Yang keluar rohnya. Rohnya itu roh apa? Ya roh Allah. Roh Allah itu Allah atau bukan? Masa roh Allah bukan Allah? Gimana sih? Jawab aja Pak. Roh Allah atau bukan? Sudah roh Allah ya Allah lah. Oke, iya. Enggak, jawab aja, jangan gelisah. Ya, jangan gelisah. Allah kan roh. Iya, makanya tanya. Kalau Allah itu adalah roh, kalau Tuhan Sebentar, itu... saya jelaskan apa itu kata berubah. Pak, jangan Bapak jelaskan. Ingat, dengarkan penjelasan saya ya. Bapak mengatakan Tuhan itu adalah roh. Lalu roh itu keluar dari daging itu, ya. Berarti ada suatu waktu di mana daging itu yang adalah Yesus berpisah dengan roh, gitu ya. Iya. Definisi mati kan begitu. Iya, dengarlah. Pertanyaannya, ruang dan waktu manakah yang bisa memisahkan Tuhan dengan dirinya sendiri? Oke, ruang dan waktu mana yang bisa memisahkan Tuhan dari dirinya sendiri? Oke, Sakti pertanyaannya. Jadi yang disebut keterpisahan, mati, definisi mati kan roh keluar dari tubuh. Ya, itu definisi mati. Jadi tubuh itu tidak berdaya ketika rohnya keluar. Itu definisi mati. Jadi sebenarnya pertanyaanmu, ruang dan waktu mana yang membuat keterpisahan? Sebenarnya tidak ada keterpisahan. Roh itu meliputi alam semesta. Gitu loh. Tapi begini, saya jelaskan dari awal. Definisi kata berubah.
Ya, definisi kata berubah itu tidak pas, tidak tepat dikonotasikan terhadap roh. Karena esensi dari definisi kata berubah itu ada persaksian. Ada persaksian secara indrawi dari keadaan A menjadi keadaan B. Itu definisi berubah. Jadi roh itu kan tidak ada persaksian indrawi, jadi tidak bisa dikonotasikan berubah. Ya, jadi definisi kata berubah ada persaksian indrawi dari keadaan A menjadi keadaan B. Jadi terindrawikan keadaan sebelumnya begitu, lalu keadaan sesudahnya begini. Nah itu ada persaksian indrawi. Sedangkan roh menjadi daging itu tidak bisa dikonotasikan berubah. Karena tidak ada persaksian indrawi dari keadaan sebelumnya. Roh itu tidak bisa diindrawikan gitu. Jadi yang benar adalah inkarne atau inkarnasi gitu. Lanjut. Oke, saya tangkap ya. Bapak mengatakan bahwa tidak ada kesaksian indrawi. Indra, tidak ada kesaksian indra. Faktanya orang-orang melihat dengan indranya Yesus yang disalibkan itu terlihat dengan indra. Lalu Bapak mengatakan tidak ada kesaksian indrawi. Oke, itu poin yang pertama. Kemudian ini lagi yang sangat-sangat serius ya. Bapak mengatakan bahwa tubuh itu ditinggalkan oleh roh Tuhan. Sehingga tubuh itu tidak berdaya, mati. Artinya sadar ataupun tidak sadar, Pak Maliki mengatakan bahwa Yesus yang adalah Tuhan yang berubah menjadi daging itu ternyata ada, tidak berdaya. Bagaimana Bapak berani mengatakan bahwa Tuhan yang Bapak sembah itu suatu waktu tidak berdaya? Ini Tuhan yang bagaimana yang Bapak maksudkan ini? Ada Tuhan yang tidak berdaya. Silakan Pak. Oke, jadi bro salah tangkap tentang persaksian indrawi. Jadi dengar baik-baik kawan ya. Definisi kata berubah tidak cocok jika kita sematkan kepada roh. Kenapa? Dari esensi kata berubah itu ada persaksian indrawi dari keadaan A menjadi keadaan B. Sedangkan roh itu tidak ada orang yang bisa mengindrawikan roh itu. Jadi kata berubah tidak cocok jika kita konotasikan kepada roh itu. Itu loh, rohnya nggak nyambung dengan apa yang saya jelaskan. Lalu, oke sebentar. Lalu bro berkata tidak berdaya. Gini loh. Jadi bro melihat Yesus ketika mati dianggap tidak berdaya. Salah. Yang bilang Pak, bukan saya loh. Bapak yang mengatakan tadi daging itu tidak berdaya lagi. Bukan. Jadi daging itu dari roh menjadi daging. Gini. Definisi mati. Kalau rohnya keluar. Iya, definisi mati adalah ketika roh itu keluar dari tubuhnya. Saya tidak bilang tidak berdaya loh. Jadi gini, tadi Bapak tubuh itu tidak berdaya lagi dan tubuh itu adalah sang logos yang menjadi daging. Oke. Gini. Loncat-loncat bro Malikil ini loncat-loncat. Ya itu Bapak jelaskan aja. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu berubah menjadi daging, eksistensi menjadi daging. Lalu daging itu mati ditinggalkan roh. Dan Bapak mengatakan daging itu kemudian tidak berdaya lagi. Yang Bapak yakini daging itu adalah Tuhannya Bapak. Bapak sendiri mengatakan bahwa Tuhan Bapak ada saatnya tidak berdaya. Ini gimana penjelasannya? Oke, saya jelaskan ya. Jadi orang melihat ketika Yesus itu mati dianggap tidak berdaya. Ketika Yesus itu bisa ditumbak tubuhnya dianggap tidak berdaya. Justru sudut pandang itu salah. Karena Rahmat Muslim katanya tubuhnya ditumbak, darahnya itu tercurah, disitulah manusia dapat pengampunan. Jadi di dalam ketidakberdayaan itu yang dilihat oleh manusia kan tidak berdaya. Sebenarnya ada kuasa. Ya, kuasanya apa? Jangan dipotong kawan. Ya, jadi kuasanya itu yang dilihat oleh manusia sebagai ketidakberdayaan, kuasa menyucikan manusia ketika darahnya tercurah. Dengan tubuhnya yang ditumbak itu manusia bisa mendapat suatu kehidupan. Jadi ketidakberdayaan itu adalah sudut pandang manusia karena manusia tidak mengenal dia. Gitu loh. Oke. Maliki kemana sih katanya ini? Oh, iya loncat-loncat. Kemana pertanyaannya? Mana jawabannya kemana bro Maliki? Loncat-loncatnya mengatakan bahwa tubuh Bapak berdarah gitu. Iya, Bapak itu punya tubuh berdarah. Roh punya darah gitu. Iya, kan roh punya darah. Baru sekarang ini Pak saya mengetahui bahwa roh ya. Roh punya darah ya. Inilah keilmuan Bro Malikil. Keilmuan Bro Malikil. Mati nih kompor. Roh punya darah. Loh, gini. Kok kompor dari mana Bang Silpan? Oh, udah jelas dia mengatakan pertanyaan nggak tahu masalah. Hostnya. Loh, ini bukan soal masalah Bang Silpan. Kita juga melihat edukasinya apa gitu. Bang Silpan yang kompor. Orang nggak ada salahnya di mana? Coba salahnya di mana? Saya pointing ke yang dianggap ambigu gini loh. Tadi poinnya di mana ke sisi keilahiannya yang ditanya host itu poinnya. Bang Silpan jangan kompor lagi. Sebentar. Ya, Jadi gini host. yang kamu paham dan yang kamu tidak paham dari pembahasan tadi itu apa coba? Kalau hostnya tadi kan bertanya tentang hal tidak berdaya. Maliki sudah jawabkan tadi bahwa
Kalau roh manusia atau tubuh ini, yang rohnya keluar dari tubuh itu, pastilah tubuhnya tidak berdaya. Itu dulu poinnya. Jangan kemana-mana dulu. Dan itu betul. Seandainya roh keluar dari tubuh, kan itu kan tadi yang dimaksud. Ya. Saya sangat pelan-pelan sekali tadi menerangkan. Pak Maliki mengatakan bahwa roh itulah yang menjadi daging. Ya, Yesus Sang Logos yang adalah roh itu menjadi daging. Dan daging itulah yang kemudian ditumbak mengeluarkan darah. Artinya, mau tidak mau, dia harus menerima bahwa Tuhannya punya darah. Oh iya, roh punya darah. Aduh, roh punya darah ya, Bang Hos. Roh punya darah ya, Bang Hos. Aduh, Bang Silvan. Kok ini Rahmat kok naik dari belum bingung-bingung aja. dijelaskan, kamu oke lah. Saya Roh kasih kan ini, Bang Silvan. Roh kan menjadi daging ya, berdarah gini lah dia. ya, gini. Begini. Kan jadi manusia. Ya, Saya begini kasih Pak. aja lah. Dan murah dan jatuh ke bumi itu apakah Tuhan atau bukan? Saya jawab. Saya jawab dengan ayat Alkitab. Coba besarin layar saya. Saya jawab dengan ayat Alkitab. Supaya tidak mengada-ngada. Bukan. Besarin layar saya, bro. Saya jawab dengan ayat. Aduh, bro. Besarin layar saya. Saya jawab dengan ayat Alkitab. Kawan, aduh. Parah ini orang ini. Saya jawab ini besarin. Iya, besarin layar saya. Bro Malikil yang parah. Orang pertanyaan kemana, jawabnya kemana. Iya, roh punya darah ya, itu catat di bawah ya. Oh, ini data bro, kita main data aja. Jadi Coba besarin layar saya, bro. Besarin. Saya mau jawab. Lebih enak pakai Silvan data, kan? menyimak nggak tadi apa yang disampaikan Aduh, Bro Rahmat, Malikil? diam dulu, Rahmat. Oke, di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 27, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ya, itu. Loh, ya, memang iya. Kami tidak menolak dan bisa menjelaskan itu. Ya. Sudah. Sebentar, ayat 28 sampai 29 ya, sampai 29. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sudah. Anyway, tunggu ya, gua masuk dulu dikit ya. Ini supaya satu frekuensi. Jadi enggak ditanya-tanya ulang. Herdi. Enggak dikit aja. Enggak, diam aja dulu. Lu tuh meyakini, keimanan lu ini meyakini kalau manusia Yesus, manusianya ya, bentuk manusia Yesus, daging, rambut, hidung, kaki, tangan itu adalah bagian dari Tuhan ya. Itu tuh Tuhan itu. Bukan bagian. Dia itu Tuhan Allah, Bapak. Itu. Itu loh, Bre. Kaget juga gua. Lanjut. Jadi gini. Ya, lanjut berarti Wira. Apa ini? Ya. Yesus selama manusia Silvan ya begitu. Bang Silvan memahaminya kan begitu. Ya sebentar biar saya sampaikan. Tenang. Ya, Pak Maliki mengatakan bahwa tubuh yang terlihat itu adalah roh yang berubah menjadi daging. Jadi sebenarnya pertanyaannya sangat nggak enak sebenarnya. Ketika Yesus BAB, apakah BAB-nya itu adalah juga Tuhan? Iya, Tuhan buang air besar kawan. Tuhan Kenapa? semua ya. Kenapa? Kenapa? Itu apa? Iya, waktu dia buang air kecil ya Tuhan. Tidak pernah dia cuti. Iya. Benar, Pak. Benar. Air seninya, maksudnya apakah juga Tuhan? Ini bro, kamu tanya, apakah air seni presiden? Nah, Saya jawab. tanya, Pak. Jawab. Kan saya tanya itu, apakah air kencing presiden? Gimana sih pertanyaannya, bro? Aduh. Lagi balik bingung nggak? Enggak. Ya udah gini deh. Kan supaya harus ada penjelasan. Kalau ditanya tuh jangan ditanya balik. Itu kan enggak enak. Bang, ini yang bicara nih. Bang Hos sudah menanyakan, tapi Bro Malikil. Biar aja. Biar aja loh. Enggak, ini nyimak loh. Jangan begitu, Bro. Kita tamu, kita nyimak. Iya. Ini yang gue tanyakan sekarang, kenapa misalnya Yesus pipis, kenapa pipisnya Yesus bukan Tuhan juga? Penjelasannya gimana? Begini ya, kan sesuatu yang dibuang itu kan tidak mengikat, ya kan? Apa pernah kita mendengar? Oh ini pipisnya ini, pipis presiden, pipis ini adalah presiden, ya kan? Udah itu udah contohnya udah benar. Iya. Ya, saya kasih analogi ada. Nah, sebentar, kawan. Sebentar. Pak Maliki, sebentar. Dan Bapak Gelita. Gini ya, Bapak mengatakan yang berpisah dari diri Yesus itu bukan Tuhan. Oke, saya kunci di sini, Pak ya. Lalu, apakah yang melekat kan maju dialognya. Sebentar. Apakah yang melekat dari diri Yesus itu adalah Tuhan? Yang berpisah sih kalau berbicara tentang kotoran, Tadi Bapak mengatakan yang berpisah dari diri Yesus bukan Tuhan. Oke, saya kunci di situ. Saya ikuti ya.
bukan begitu cara begini, bro. Jadi bro membuat argumentasi, nanti bro akan menggiring ke sini. Oh, jadi ketika roh itu berpisah, roh itu bukan Tuhan. Saya paham argumentasi itu. Kan makanya dengarkan dulu. Gini kita tanya aja, kamu percaya Yesus Tuhan tidak sih? Iya, Bapak nggak bisa. Bukan. Kita tanya. Anda percaya Yesus Tuhan tidak sih? Teman-teman, kita turun aja lah. Ini kayaknya lain agama ini dia, bukan. Iya. Saya tanya dulu, Anda percaya Yesus Tuhan kagak? Kayaknya Anda abu-abu ini jadi Kristen. Iya, maksudnya ini udah framing aja dari tadi. Jadi gini loh, kami penonton di bawah, kami perlu edukasi. Jangan untuk menang-menangan berdiskusi ini, gitu loh. Jadi Anda kalau memang orang Kristen Tritunggal, Anda bilang tadi Tuhan berak. Jadi Anda menganggap Yesus itu bukan Tuhan ya? Kalau memang Anda orang Kristen, Yesus bukan Tuhan. Yesus itu kan manusia. Udah teman-teman, jangan berpermainkan Tuhan Allah kita di sini. Berarti kalau ada Tuhan Anda yang berak, ada yang satu lagi yang berak, yang Bapak itu gitu. Berarti dua Tuhan Anda. Udah Iya. Meragukan orangnya, bukan Kristen. Jangan berpermainkan Tuhan Allah kita di sini. Bentar gini loh, ini gini seakan-akan nggak menjawab. Itu dia sinyalnya jelek. Bukan sinyal ya, apa sih mic-nya tuh jelek. Gelem jadi. Kores, nanti kita cari Tritung yang kita kan udah pada tahu lah, Tritunggal itu pasti jawab begini loh. Itu tuh kemanusiaannya, bukan Tuhannya yang bilang kemanusiaan. Gitu. Biarin dia ngejawab dulu. Ya nggak apa-apa, Kores, saya izin dulu, saya mau cari Tritung yang inilah. Ya. Oke. Saya lanjut. Patroli dulu. Ya, Bro. Takut kalian ya? Kenapa harus turunkan aku gitu? Takut apa? Memang pertanyaanmu goblok kayak babi, kayak binatang, anjing. Apa nih? Ini bicara aja kalian, aduh, nyerang pribadi. Kita jalan dulu, lanjut, kita jalan aja dulu, karena nggak kelas kita. Lanjut, kita turun ya. Thank you, Aduh. Rom tai, tahu kalian enggak Rom tai? Waduh. Lanjut, Fel. Jangan ngomong gitulah. Udah, Fel, udah tahu kita, lanjut.